wabarakatuh. Alhamdulillah, Kepala Subbagian Tata Usaha yang saya hormati, rekan-rekan kepegawaian, dan Bapak dan Ibu yang berbahagia tahap 2. Alhamdulillah, Pak Subag, laporan ini adalah teman-teman tahap 2 yang sudah melewati tahapan seleksi administrasi, lulus, dan alhamdulillah dengan kemampuannya masing-masing menjawab baik itu soal dari BKN dan moderasi beragama. Teman-teman tahap 2 yaitu yang tidak tertampung di jabatan awal tahap 1, tapi dengan kebaikan Kementerian Agama, alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa kita usahakan untuk di tahap 2. Baik, ini merupakan tahap akhir Bapak dan Ibu sebelum nanti menerima SK P3K. Pengisian RH ini sangat krusial. Saya mohon nanti diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Soalnya ini tahap terakhir bagi Bapak dan Ibu. Jika tidak sesuai, memang tidak akan menggugurkan kelulusan Bapak dan Ibu. Tapi kalau ketidaksesuaian itu akan menghambat proses penerbitan NIP, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati analis SDM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran urusan kepegawaian, yang saya hormati tim dari Humas Kementerian Agama, yang juga saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, calon yang masih calon karena SK-nya belum di tangan, calon P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah pada pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia bagi saudara-saudara, dan alam pun kayaknya merespon kebahagiaan bapak-bapak yang biasanya mendung. Hari ini cerah matahari dari pagi ini, tidak ada sedikit pun mendung. Adapun beberapa wajah kelihatan kecerahannya tidak begitu sempurna karena melihat tempat tugas awal, ya itu kan sedang dalam proses pengupayaan ya dari kita, kemudian juga dengan Kanwil. Secara umum, alhamdulillah PR Kementerian Agama nampaknya dengan pengangkatan P3 tahap 2 ini sudah mulai mendekati garis finish selesai kewajiban kepegawaian jajaran Kementerian Agama ketika ada klausul yang mewajibkan kita untuk mengangkat honorer di lingkungan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, itu menjadi statusnya ASN, aparatur sipil negara. Adapun kelebihan dari P3K ini adalah bagaimanapun juga secara regulatif itu menyatakan 60 minus 1 tahun ya, atau berapa? Minus 2 tahun, 2 tahun sebelum pensiun. Jadi 2 tahun sebelum pensiun juga punya hak untuk diangkat menjadi P3K. Ya, tentu kalau dilihat secara kuantitatif ada kurang lebih 252 yang sudah diangkat di Kabupaten Majalengka ini, ditambah dengan angkatan kedua ini kurang lebih 52 ya orang ya, sehingga memang total ya kurang lebih 300-an lah yang tenaga-tenaga baru yang akan memperkuat jajaran karyawan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, baik di Satker Pusat di sini maupun di Satker Madrasah dan KUA. Kenapa harus disyukuri? Karena sangat ringan sekarang, yang penting kerja di instansi pemerintah maksimal minimal 2 tahun diangkat menjadi P3K. Eta mah nilainya 450, nilainya 180 begitu. Iya, diangkat menjadi P3K. Padahal sesungguhnya saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mengabdi di madrasah swasta, ya, sudah 30 tahun lebih, dari toel-toel pemerintah, tidak diberi peluang dia untuk mendaftar menjadi P3K. Bayangkan, ya, padahal
ngajar di hot seminggu genap hari begitu. Tapi karena memang kriterianya P3K itu harus diangkat dari honorer yang mengabdi di instansi pemerintah, maka mereka yang menghonor di madrasah-madrasah swasta, di yayasan, di pesantren itu tidak termasuk pada kategori itu. Jadi sekali lagi, kenapa Bapak dan Ibu harus bersyukur? Karena Bapak dan Ibu adalah orang yang termasuk pada kategori yang diangkat menjadi P3K. Ya, jadi lamun geus narima gaji pertama kemudian ngerasa oh iya mah dapat saya geus gila-gila leuing we itu mah. Makanya sering saya ingatkan sih atunya gaji pertama mah gitu. Jangan dimakan sendiri kalau masih ada orang tua yang tinggal datangi orang tua. Bu, bisik hayang ngasaan gaji pertama bikin ke ibu, bikin ke bapak, bikin ke istri. Ya mau gaji pertama dipakai curah-curah begitu. Ya, nama baik Kementerian Agama. Karena Bapak dan Ibu sekalian beserta kami-kami yang ada di sini yang sudah lebih dulu, kita ini adalah bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Kementerian Agama teh logo lagi kitab suci, ya. Terus bacaan anda di bawahnya ikhlas beramal, berat, ya luar biasa. Jadi warga Kemenag mah tuh bisa kita kudu dianggap sebagai orang yang ahli agama juga kan. Jadi ramun aya imam kosong di masjid terus aya warga Kemenag geus pasti nitahna teh ka Kemenag kita kan di Kemenag kosong mangga ka payun. Aduh pada abdi di Kemenag lagi bagian data urusan operator komputer tuh bisa. Ya, pada abdi di Kemenag lagi ngajar bahasa Inggris ya bisa. Ya, pada abdi di Kemenag lagi bagian arsiparis enggak. Ya, masyarakat nggak mau tahu mau bagian arsiparis, mau bagian ngajar bahasa Inggris, mau bagian operator komputer, pokoknya orang Kemenag gue, lamun imam di masjidnya pasti dititah kahadeung. Iya, makanya termasuk juga perilaku. Jadi sama dengan ada di dalam kanvas putih orang Kementerian Agama teh. Ai batur mah di soledat saeutik dianggap wajar. Warga Kementerian Agama mah di soledat saeutik ulah juga teh. Ya, jadi lamun nyati soledat warga Kemenang diomongkeun ku salembur. Ai anjing mah digawe di Kementerian Agama kalakuan kos gitu. Padahal saeutik di soledat mah sama dengan yang lain. Tapi ada yang lain mah dianggap wajar, ada urang mah dianggap teu wajar. Kan gitu. Makanya saya selalu mengingatkan yuk kita jaga nama baik marwah Kementerian Agama ini dengan perilaku kita sesama jajaran Kementerian Agama, ya, agar memang Kementerian Agama ini tetap di hati masyarakat secara umum.